Bu, selamat datang Bu Yuni, Mas Bayu. Terus tadi siapa, Mas Didi Nur Cahyo ini dari Solo. Ya, berhubung waktu sudah jam 4.15 seperti yang kita sepakati tadi. Waktu saya berikan ke moderator kita, Mas Francisco Xavier. Monggo di handle pertemuan sore hari ini. Ya, terima kasih Mas Nugi. Tes, sudah kedengaran ya? Ya, kedengaran Mas. Ya, selamat sore Ibu Yuni selaku pembimbing. Selamat sore Bapak Ibu, kakak dan teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada sore ini dalam acara penyuluhan kesehatan yang dilakukan melalui via Zoom yang akan dibawakan oleh Bapak Andreas Nugroho yang berjudul penanganan cedera otot dengan metode RISE. Nanti jika ada yang kurang jelas atau ingin bertanya bisa melalui kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ke Bapak Andreas Nugroho untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas moderator Francisco Xavier ya. Ini teman-teman dari banyak komunitas ya. Ini ada yang jauh-jauh dari Kupang, dari Solo. Teman-teman Kagukiri ini dari Solo, ada teman-teman Jalupang ini dari Rancaekek, Cipadung. Ini ada teman-teman Mom Anthony Klas ya. Gengnya istri saya ini. Terus ada lagi Mas Hendri, ini Mas Hendrizan ya dari Kio Asri. Ya, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya minta waktu kesediaannya untuk jadi audiens kita sharing bersama tentang materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya bahwa materi yang saya sampaikan ini sekedar sharing pengetahuan saja. Mungkin apabila teman-teman sudah tahu atau lebih tahu, nanti boleh kita sharing bersama ya, maksudnya apakah ada sesuatu yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan, monggo. Ya, ini saya coba dulu. Share screen-nya sudah terlihat belum ya, Mas moderator? Sudah Mas? Minta feedbacknya dulu ya. Ya. Ya, ini ya materi kita sore hari ini tentang cedera otot dan metode RISE. Ya, materi ini disampaikan dalam rangka stase KMB atau kuliah KMB di program profesi nurse Stikes Santo Borromeus. Ya mungkin teman-teman nanti boleh. Ini ada yang mau masuk lagi. Selamat datang Mas Januarius Andika ini dari Bogor ya. Selamat datang Mas Januarius Andika. Mohon langsung menyimak materi saya nggih. Cedera otot dan metode RISE. Nah, ini macet ya. Nah, yang pertama cedera otot ya. Ini definisinya dulu. Yang pertama itu ada cedera itu adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal yang diakibatkan karena keadaan patologis. Jadi ini kalau bahasa awamnya itu organ kita itu rusak karena terganggu sama itu ya, pada keadaan patologis. Ini keadaan yang tidak semestinya. Lalu cedera otot adalah kondisi yang ditandai dengan ligamen serta tendon pada otot yang tertarik berlebihan
akibat tekanan besar yang disebabkan oleh aktivitas fisik yang berat. Nanti cedera otot itu seperti yang disampaikan di sini oleh Hardianto tahun 2009 ya, bahwa memang ligamen itu adalah otot yang kecil, dia biasanya penyambung antar tulang itu di persendian. Nah, tendon itu serabut otot yang lebih besar, dia di tulang-tulang besar seperti di paha, betis dan sebagainya. Ya, ini ada dua jenis cedera otot. Yang pertama adalah sprain. Sprain itu cedera otot ini biasanya lokasinya di sendi ya. Biasanya melibatkan robek jaringan atau trauma mikro pada ligamen dan kapsul sendi. Ini biasanya mengalami ini pada sambungan-sambungan sendi ya. Bagian tubuh yang biasa mengalami sprain adalah jempol, pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Serta lutut itu juga ada ligamen-ligamen di situ. Itu juga termasuk sprain. Lalu yang kedua itu strain. Strain adalah cedera pada tendon atau pada otot itu sendiri. Biasanya ini otot-otot besar ya, betis, selangkangan, hamstring, otot paha belakang ya, atau area-area paha. Ototnya besar-besar, terus punggung itu juga bisa terjadi strain. Ini yang membedakan ya. Kalau sprain itu terjadinya di lokasi sendi. Kalau bahasa awamnya itu keseleo itu yang terjadi biasanya cederanya itu adalah sprain. Keseleo, terus kalau bahasa Jawanya kecetit, terus bahasa Sundanya dipalitek, dijalike kayak gitu ya. Itu adalah sprain. Sedangkan strain itu cederanya pada otot besarnya, jadi robekannya ada di otot besarnya. Ini terjadi pada atlet-atlet. Kalau sering pemain-pemain bola itu yang kejadian itu cedera hamstring, lalu ada otot betis itu biasanya cederanya disebut strain atau masuk klasifikasi strain. Nah ini ya, ini gambarannya kalau sprain ini ya yang disebut bahasa ininya ini ankle. Kalau teman-teman yang suka futsal atau apa, ini cedera ankle itu adalah salah satu jenis sprain ya, yang cedera itu otot-otot kecil yang menyambungkan tulang-tulang di daerah ankle. Lalu ada ini ligamen yang menyambung di area lutut ini juga klasifikasi sprain. Ini bisa putus atau cedera pada otot-otot kecil di area penyambung dua tulang paha dan tulang kering. Lalu ini strain. Strain itu cederanya langsung robekannya pada ototnya ya. Robekan pada ototnya ini strain hamstring. Ini dia di paha bagian dalam. Lalu ini di belakang, ini di betis. Ya, jadi robekannya pada ototnya biasanya disertai dengan perdarahan, ada robekan otot dan ada perdarahan di dalam. Ini munculnya memar gitu, terlihat gejalanya itu yang muncul khas dari strain itu adalah memar ya, bengkak, terus ini yang jelas itu kelihatan sekali perdarahan dalamnya. Penyebabnya ya, yang pertama bahwa jaringan otot itu sendiri itu kan terbuat dari kumpulan serat ya, ada serabut otot kecil-kecil itu mengandung sel-sel otot dan tendon itu sebenarnya kuat ya, mengandung sel-sel yang memonitor tingkat kontraksi dan peradangan. Jadi sebenarnya otot kita itu didesain untuk menopang tubuh kita ya, maksudnya untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu punya kekuatan sendiri. Cuman dengan aktivitas sehari-hari kontraksi ringan ini otot ini bisa melakukan kompensasi ya untuk kegiatan yang ringan gitu, atau yang sampai ditoleransi oleh ototnya itu sendiri. Itu seharusnya didesain bisa tidak akan cedera. Cuman ada beberapa, apabila terjadi gerakan mendadak dengan intensitas kuat ya, terutama pada atlet atau teman-teman tiba-tiba terjatuh, itu kan ototnya nggak siap ya, maksudnya nggak siap untuk diregangkan. Itu kalau istilahnya teman-teman
keseleo atau dijalike, keceklit itu bahasa Jawanya, bahasa Sundanya, dipalitek itu apa namanya gerakan tiba-tiba itu ototnya teregang dan dia ototnya tidak siap, dan dengan beban yang berat ini apalagi teman-teman yang mempunyai berat badan lebih dari ideal, saya termasuk saya juga ini lebih rentan terjadi cedera karena apa namanya beban tekanan pada ototnya akan lebih besar. Lalu serat yang meregang itu melebihi kapasitasnya, ini menyebabkan perobekan pada otot. Kalau yang sprint tadi kan yang meregang itu otot-otot kecil punya sendiri. Jadi itu kalau putus itu jadi sprint. Kalau pada otot-otot yang besar tiba-tiba meregang atau dia dapat benturan atau dapat ini yang dipaksa meregang tiba-tiba, itu otot besarnya sampai rusak, robek, itu sprint. Ya, selamat datang Mas Ardan Suswanto dari Subang ya. Silakan menyimak. Lalu ada kalau terjadi robekan itu kadang disertai juga dengan perdarahan dari pembuluh darah yang ada di area otot itu, ini yang menyebabkan adanya bengkak. Kalau bahasa medisnya swelling, ini bengkak. Jadi kalau dia sudah sobek, terjadi perdarahan di situ, otomatis volumenya bertambah, maka manifestasi atau perwujudan yang muncul ini ototnya terlihat seperti seakan-akan memang benar-benar bengkak. Nah, ini gejalanya ya. Gejala khas dari strain atau sprain itu nyeri, lalu bengkak, swelling itu tadi, lalu kaku dalam artian di sini tuh dia bisa apa namanya, kalau digerakkan itu susah ya, sedikit menegang pada area yang cedera itu. Lalu pengurangan kemampuan atau fungsi bagian tubuh yang cedera. Ya ini dalam artian misalnya kaki kiri yang cedera, berarti kan kalau jalan akan pincang atau kemampuannya akan berkurang. Tadinya bisa lari nggak bisa lari, tadinya bisa jalan jadi nggak bisa jalan. Nah, ini pencegahannya. Pencegahan untuk biar tidak terjadi strain dan sprain tadi ya. Yang pertama ini ada olahraga yang teratur, terutama olahraga yang meningkatkan kekuatan dan kelenturan otot. Nah, teman-teman kalau main di gym itu olahraga yang dengan beban, misalnya squat atau apa, squat lalu ada yang angkat beban, terus misalnya teman-teman chest press kayak gitu, itu meningkatkan kekuatan ototnya. Sedangkan nanti ada latihan lagi yang untuk meningkatkan kelenturan otot ini, yang jadi dia bisa membantu otot itu daya regangnya itu lebih panjang dari biasanya. Itu teman-teman kalau yang senang pilates, yoga, lalu seperti balet itu latihan-latihan untuk membantu otot itu menjadi lebih lentur dan lebih daya regangnya itu lebih panjang. Lalu melakukan pemanasan sebelum berolahraga ini penting ya teman-teman ya. Maksudnya pada saat COVID ini, pandemi COVID seperti saat ini ya, ini kan meningkatkan daya tahan tubuh itu dengan berolahraga. Ini langsung mendadak semuanya berolahraga, yang tadinya tidak olahraga jadi olahraga. Misalnya teman-teman jadi senang jogging, teman-teman senang badminton, ada yang senang sepeda. Nah, ini yang menjadi titik yang harus digarisbawahi, bahwa sebelum melakukan olahraga itu tetap harus dilakukan pemanasan. Karena untuk apa sih tujuannya pemanasan itu? Ini untuk mempersiapkan otot-otot kita itu sudah siap untuk melakukan gerakan-gerakan yang ditunjang pada saat berolahraga. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya mau suka berolahraga, misalnya mau main bola ataupun futsal ataupun olahraga permainan yang lain yang menyebabkan
apa yang membuat teman-teman harus dituntut bergerak dengan cepat dan pergerakan tiba-tiba, itu harus dilakukan pemanasan dulu. Lalu melakukan peregangan dengan benar sebelum dan setelah berolahraga. Jadi teman-teman nanti mungkin bisa browsing, saya tidak akan bahas hari ini kalau untuk peregangannya. Yang jelas bahwa latihan peregangan itu fungsinya untuk apa? Untuk mempersiapkan otot ini bisa berkontraksi dan berrelaksasi dengan baik. Jadi dia sudah siap sebelum dilakukan berolahraga. Ini kalau peregangannya benar, kemungkinan resiko cedera itu dapat diminimalisir ya. Lalu banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Kenapa di sini masuk minum air putih untuk mencegah dehidrasi? Hidrasi yang cukup ini akan menyebabkan otot itu lebih metabolismenya lebih bagus, lebih dengan hidrasi yang baik. Ini akan menyebabkan otot itu metabolismenya lebih bagus. Jadi ketika dia berkontraksi, berrelaksasi itu dia prosesnya tidak melakukan metabolisme yang terganggu gitu. Kalau terganggu ya itu bisa jadi cedera. Jadi pastikan ini cukup hidrasinya cukup, minum air putih yang banyak. Nah, ini untuk penanganan dari strain dan sprain tadi. Ini yang metode yang populer sekarang, bukan populer ya, maksudnya yang terbukti efektif. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa metode ini bisa efektif untuk meredakan gejala strain dan sprain atau cedera otot tadi ya. Ini bisa dilakukan secara mandiri dan efektif. Metodenya disebut metode RICE, RICE ya. RICE itu singkatan dari rest, ice, compression, dan elevation. Metode ini digunakan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak. Ya ini ya, jaringan lunak itu ya tadi sprain atau strain. Lalu dapat membantu penyembuhan jaringan setelah mengalami cedera dan mencegah cedera itu menjadi lebih lanjut. Jadi memang metode ini membantu penyembuhan seumpama saat terjadi cedera, juga cederanya kalau dilakukan dengan metode RICE ini, dengan ditangani dengan metode RICE ini, dia tidak akan berkembang menjadi cedera yang lebih lanjut. Ini selamat datang Mbak Hera ya. Selamat bergabung. Silahkan menyimak. Ada sedikit kendala ini, coba saya stop share dulu. Saya ulang lagi ya. Bentar. Tadi sudah sampai di metode RICE ya. Mungkin gini aja biar lebih ini tampilannya nggak perlu full ini ya, karena ada gangguan ini sih, bandwidthnya kurang ya. Jadi kalau ditampilkan full jadi ini. Ya ini metode RICE itu sendiri tadi singkatannya bahwa rest, ice, compression, dan elevation. Jadi rest itu istirahat, lalu ice itu adalah menggunakan es atau efek dingin, lalu compression itu ditekan atau dibalut, elevation itu dinaikkan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Rest, istirahat. Artinya gini teman-teman, ketika terjadi cedera, bagian tubuh yang cedera ini tidak boleh tetap melakukan aktivitas. Misalnya teman-teman cedera keseleo di ankle bagian kiri atau pergelangan kaki bagian kiri, ya diusahakan selama masih terjadi cedera
fungsinya jangan digunakan dulu. Maksudnya teman-teman jangan berjalan dengan menapak. Ini ada, oh ya, selamat datang Mas Lili, ini dari Jakarta. Monggo silakan bergabung sama teman-teman yang lain. Ini kita kembali lagi ya. Diistirahatkan ini fungsinya adalah untuk mencegah cedera itu lebih lanjut dan membantu proses penyembuhan luka lebih optimal. Jadi kalau ketika terjadi cedera dan teman-teman organ yang cedera itu diistirahatkan, jadi dia proses penyembuhannya itu akan lebih cepat, lebih bagus. Seumpama ini tetap dilakukan untuk beraktivitas ketika dia sedang proses penyembuhan, terus teman-teman paksa untuk berjalan, atau misalnya ini cedera ankle, nanti ini aja dipasang deker terus buat lari lagi nggak apa-apa, nggak kerasa, atau dikasih anti nyeri, terus teman-teman gunakan untuk itu penyembuhannya akan terganggu, bahkan bisa menjadi cedera yang lebih parah gitu. Jadi harus diistirahatkan dulu. Tekniknya ini. Lalu ice atau bahasa Indonesia atau efek dingin. Ini jadi fungsinya di sini adalah memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Jadi secara umum tujuan pemberian es pada jaringan yang cedera adalah mengatasi pembengkakan dengan membuat penyempitan pembuluh darah, mengurangi nyeri, dan memberikan efek sedatif dingin, dan selanjutnya mengurangi spasme otot. Jadi es ini fungsinya banyak sekali ya. Yang pertama tadi bahwa dia akan mengatasi bengkaknya itu dengan penyempitan pembuluh darah, atau bahasa medisnya itu vasokonstriksi, dengan diberikan kompres es. Kompres dengan es itu es dingin atau air dingin. Itu sebaiknya es. Pembuluh darah akan menyempit, lalu dapat mengurangi nyeri, lalu ada efek sedatif itu jadi efek mati rasa, maksudnya seperti disamarkan perasaan nyerinya itu disamarkan karena dengan kompres es tadi. Terus mengurangi spasme otot itu sendiri adalah ketegangan. Ketika dia cedera itu ototnya ini menjadi lebih tegang, dia akan menjadi lebih rileks dengan diberikan es ini, kompres es ini. Lalu selanjutnya adalah compression atau tekanan. Pemberian tekanan pada jaringan yang cedera ini biasanya dilakukan bisa dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode ice atau kompres dingin. Jadi terus tujuan utamanya memberikan penekanan pada jaringan dikombinasi dengan efek dingin adalah mengatasi pembengkakan berkelanjutan dan pada kasus perdarahan dapat menghentikan perdarahan. Ini gambarnya di sini. Dia menggunakan bandage ya, maksudnya atau elastis perban atau kain yang elastis. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Ini di apotek banyak ya. Elastis perban ini dijual bebas kok. Bisa dibeli di mana saja. Kalau nggak punya ya misalnya punya kaos atau apa gitu ya bisa digunakan. Itu dibebankan saja pada area yang cedera. Ini tekniknya bisa dilihat seperti di gambar ini ya. Jadi dia dibalutkan di area yang cedera itu. Ini dapat, kalau terjadi perdarahan di dalam hematom atau memar, ini dia dapat menghentikan perdarahan. Dengan ditekan itu nanti pembuluh darahnya akan ditekan itu perdarahannya akan berhenti. Terus kalau dilakukan bersama-sama dengan pemberian metode es tadi, jadi kompresnya ini kompres es terus kita bebat pakai itu. Jadi esnya ditempelkan di area cedera, lalu kita bebat dengan bandage atau ini elastis perban. Ini yang terakhir adalah elevation atau elevasi. Nah ini bagian yang cedera ini harus ditinggikan posisinya ini lebih tinggi dari jantung. Jadi kalau posisinya berbaring ini kayak ini posisi di gambar ini diganjal dengan dua bantal ya. Itu posisinya akan lebih tinggi dari jantung. Gunanya untuk apa? Ini untuk membantu. Jadi ketika terjadi strain atau sprain atau cedera otot, itu ada akumulasi atau penumpukan cairan di area cedera ini. Nah, sedangkan dengan prinsip elevation ini, prinsip ditinggikan ini, ya alirannya akan aliran balik ke jantungnya ini akan
lebih bagus. Jadi nanti dia dengan tujuan ditinggikan ini nanti aliran darahnya lebih bagus sehingga pembengkakannya akan berkurang, ditambah dengan menggunakan perekanan tadi sehingga ini dapat diatasi. Itu metode RES ya. Tapi ada beberapa prinsip ya yang metode RES ini yang maksudnya enggak asal dilakukannya, enggak asal, ini yang teman-teman harus tahu karena ini bisa dilakukan secara mandiri, maksudnya sama teman-teman bisa dilakukan sendiri di rumah apabila terjadi seleo atau ya atau ini bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Cuman ini ada rambu-rambunya. Metode terapi RES ini dilakukan secepat mungkin, sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Ada beberapa literatur yang mengatakan bisa sampai 4 hari. 48 jam itu 2 hari sampai 4 hari. Jadi dilakukan metode RES-nya itu terus-terusan ya, selama 4 hari. Ya, selamat datang Mbak Miftahita Mita. Selamat bergabung dengan teman-teman. Lalu pemberian es ini kita kembali lagi ke materi ya. Pemberian es sesegera mungkin ini setelah cedera ini dilakukan 15 sampai 20 menit. Secara berkala dapat diulang setiap 2 sampai 4 jam. Jadi ketika diberikan kompres es itu jangan lama-lama teman-teman, jangan lama-lama. 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Nah, kalau lebih dari itu nanti efek es ini juga akan tidak bagus untuk jaringan. Untuk jaringannya bisa terjadi kalau ditempel es lama-lama dia metabolismenya akan berhenti dan bisa terjadi kematian jaringan, malah rusak jaringannya. Tadinya pengen sembuh, pengen cepat sembuh, akhirnya saya kompres pakai es saja selama-lama lebih lama mungkin lebih cepat sembuhnya, tapi ternyata malah jaringannya rusak. Jadi ada aturannya juga ini 15 sampai 20 menit. Terus ini yang perlu diperhatikan ya, jangan memberikan es lebih dari 30 menit karena dapat merusak jaringan. Ini lebih dari 30 menit itu jaringannya bisa metabolisme jaringannya bisa terhenti. Lalu jaringan itu sendiri rusak, sudah cedera terus karena teman-teman kompresnya terlalu lama, mungkin ketiduran atau apa, malah rusak jaringan. Jadi ini perlu diperhatikan. Oke, ada yang perlu diklarifikasi? Oke ya. Lalu jangan biarkan es ini menyentuh kulit secara langsung. Jadi kalau teman-teman melakukan kompres es itu dilambari, kalau bahasa Jawanya itu dilambari atau dilapisi dengan kain atau plastik atau apa. Nggak boleh esnya itu langsung kena ke kulit. Ini juga efeknya akan kurang bagus. Yang kita ambil itu efek dinginnya, tapi bukan suhu dari es itu sendiri nempel ke kulit, enggak. Tapi efek pendinginan es ini untuk mengurangi suhu atau mengurangi pembengkakan tadi ya. Reaksi peradangannya itu akan kita kurangi dengan mengkondisikan suhunya menjadi dingin. Lalu ini ya, saat melakukan kompres atau bandage tadi ya dengan pembebatan, ini nggak boleh terlalu ketat teman-teman, nggak boleh terlalu ketat karena ini dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala-gejala seperti baal, kesemutan, dan meningkatnya nyeri. Jadi kalau teman-teman pengen, wah ini bengkaknya kok gede, terus saya pengen biar cepat sembuh, ini saya bebatnya kenceng-kenceng, saya balutnya kenceng-kenceng, itu malah sirkulasinya jadi kurang bagus di situ. Nanti malah jadi misalnya ini terjadinya di lutut ya, nanti yang di bawah itu malah kurang pasokan darah ya, ibaratnya sirkulasinya nggak berjalan dengan baik ya, pasokannya jadi berkurang. Ini juga nggak bagus, nggak akan efek yang menguntungkan akan berkurang kalau teman-teman terlalu kencang. Ini jadi obatnya itu secukupnya, maksudnya itu terasa menekan, tapi jangan sampai muncul rasa baal, kesemutan atau tambah nyeri malah. Sampai ya. Lalu pada tindakan elevasi ini sebisa mungkin harus mengangkat bagian ini lebih tinggi dari atas jantung. Biasanya kalau pada area-area ekstremitas atau area tangan dan kaki itu lebih mudah ya, maksudnya kita posisi berbaring itu di ganjel bantal bisa, tapi yang kalau area-area badan ya kita posisikan sebagaimana mestinya aja. Kalau punggung ya berarti posisinya tengkurap, kalau cederanya di punggung atau di pinggang gitu, posisinya bisa miring atau gimana. Lalu bagian yang mengalami cedera ini kalau bisa diangkat, ini berada ketinggian 15-25 cm dari ketinggian jantung. Sebaiknya dilakukan elevasi ini sebaiknya dilakukan sampai pembengkakannya ini menghilang. Kalau
para ahli ini mengatakan yang terbaik adalah meninggikan area ini selama 2-3 jam sehari. Jadi setiap 3 jam diulang, ditinggikan selama ya kurang lebih 2-3 jam sehari. Itu enggak sekali ditinggikan terus 3 jam enggak, tapi bisa dipotong-potong, atau lebih bagus lagi sekalian pas dibebat tadi ya, dibebat sama dikompres es ini sekalian ditinggikan setiap jadi dikombinasi gitu. Ya dikompres, ya dibebat atau ditekan dan ditinggikan sekalian jadi satu. Itu per paket, paketnya paket 15-20 menit. Kalau paket 20 menit berarti 2-3 jam, ya berarti diulang 5 kali ya sekali untuk elevasinya. Ini kuncinya tadi ya, metode RISE itu rest istirahat, lalu ice ini dengan es batu ya atau efek dingin, compression dan elevation ini ditinggikan. Nah ini yang saya bilang dikombinasi tadi ya. Hasil kalian teman-teman tiduran ya, dibebat juga, ini ditekan iya, dikompres iya, ditinggikan iya. Ini dilakukan 15-20 menit, diulang 2-3 jam, 2-4 jam sekali. Video. Ya, itu tadi video tentang RISE ya, ringkasannya. Nah, ini literatur yang saya gunakan, ada 3 buku dan 2 jurnal. Ya, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Ini gambar di sini nih teman-teman kalbu kiri tahu semua ini. Di mana ini? Ya, monggo waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak Andreas Nugroho untuk penyampaiannya. Jika ada yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom komentar, atau yang kurang-kurang jelas bisa diketik di kolom komentar, atau mau sharing lebih jauh lagi kita persilahkan. Ini kalau laker, ini cedera laker yang disebut ini dasar pendaki ya, ini Mas Asdan Siswanto ini.
lahir bapak aman. Aman Mas, masih aman. Itu cedera ligamen itu. Itu masuk ininya apa kriterianya cedera ligamen itu ya. Yang disebut tadi sprain itu ya. Ya, ada pertanyaan dari Virgin. Kakak Virgin, apabila mengalami cedera otot boleh dipijit atau diurut? Kah? Mas Nugi pernah menjawab? Pijit atau diurut ya? Ya. Ya. Apakah boleh dipijit atau diurut? Nah, ini yang paradigma apa ya? Kebiasaan ya, habit. Nah, ini kalau dipijit diurut itu adalah terapi empiris ya. Ya ada beberapa yang berhasil juga. Ada beberapa literatur itu terapi masas tapi bukan dipijit atau diurut ya. Masas itu untuk melakukan relaksasi otot. Tetapi kalau misalnya itu terjadinya cederanya ini cedera yang lain, misalnya terjadi kram atau ketegangan otot tanpa perobekan, itu boleh dilakukan dipijit atau diurut, dimasas itu. Jadi dia fungsinya untuk merelaksasikan otot yang tegang tadi, karena kram itu kan berarti dia terkontraksi gini nggak mau relaksasi kan, itu dilakukan masas untuk relaksasi, jadi biar dia ototnya rileks lagi. Tapi kalau terjadi cedera diurut, nah ini yang salah kaprah ini. Itu cederanya akan menjadi lebih apa ya, impactnya lebih panjang. Jadi harusnya itu bisa sembuh dari proses penyembuhannya bisa 2 hari sudah sembuh, tapi ini malah gara-gara diurut bisa lebih panjang waktunya. Terus kalau diurut itu ada sih tekniknya beberapa itu, tapi saya nggak bahas di sini ya, maksudnya dalam ini cuman ada beberapa literatur yang mengatakan harusnya ini ada teman saya yang tadinya mau gabung di sini juga, itu personal trainer karena sarjana olahraga itu di masas itu tidak diurut, itu tidak di bagian cederanya tapi di bagian otot yang tegangnya. Jadi ketika misalnya terjadi apa ya, strain atau sprain di area ligamen lutut lah misalnya, itu kan otot betisnya akan tegang lah, itu boleh diurut. Tapi kalau teman-teman nggak tahu cara ngurutnya, mending nggak usah, mending jangan dilakukan, mending dilakukan pakai teknik rest aja, itu aman. Kalau pakai teknik rest aman. Kalau teman-teman nggak tahu tekniknya, malah bukannya apa sembuh, malah jadi lebih bengkak, lebih ini, lebih nyeri, wah malah tambah nggak bisa tidur, tak jamin. Ya, itu jawabannya untuk Mbak Virgin ya. Bisa diterima atau? Oke, makasih. Gimana? Ya, sama-sama Kak Virgin. Ada 2 penanya lagi Mas. Pertama dari Aurelia, bagaimana dengan penanganan cedera otot yang menggunakan salep panas seperti lihat ada iklan hot cream, apakah ini dibenarkan gitu? Hot cream ini merek apa bukan ya? Bukan ya. Salep panas. Ya memang ya. Sebenarnya hot cream itu juga untuk dia dilakukan itu untuk memberikan rasa nyaman ya, seperti painkiller ya, ada untung ruginya. Tapi dalam artian gini, ketika kalau yang literatur yang saya baca, selama fase akut atau cedera itu berlangsung baru saja terjadi, itu sampai ke 2 hari itu jangan gunakan yang aneh-aneh gitu. Kalau cederanya itu strain atau sprain tadi, jadi mending gunakan teknik rest. Nah setelahnya ketika masih untuk kelanjutan mau gunakan hot cream atau apa, itu untuk painkiller ya, maksudnya untuk memberikan rasa sensasi lebih nyaman sebenarnya. Kalau untuk mengurangi peradangannya sebenarnya nggak terlalu. Tapi kalau untuk kejang otot ya misalnya, oh iya ya, halo, sudah terdengar? Halo, aman Pak moderator, aman? Halo? Ya, aman. Bisa dilanjutkan. Mending kalau itu tidak terjadi robekan otot, untuk memberikan sensasi nyaman, misalnya pegal-pegal karena misalnya kita berolahraga itu disebabkan karena penumpukan asam laktat, misalnya karena overusing ya, olahraganya kita terlalu terlalu diforsir, terus ototnya jadi
sakit karena penumpukan asam laktat atau karena metabolisme anaerob, jadi karena kelelahan aja boleh dilakukan dengan hot cream. Tapi kalau terjadi cedera atau robekan mending jangan, terutama di fase akut. Mending gunakan ini metode rest, ini sudah terbukti. Ada literatur yang teman-teman bisa cari baca sendiri. Kalau tanya nanti sama saya sharing itu hasil penelitian yang rest. Lalu ya gimana Aurelia? Bagaimana Mbak Aurelia? Gimana untuk tanggapan pertanyaan dari Mas Andreas Nugroho? Sudah terjawab, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Untuk penanya yang ketiga dari Mas Asdan. Mas, saya kan sering mendaki, olahraga ringan buat menghindari dari cedera ketika trekking apa aja ya? Dan cara penanganan ketika mendaki gimana? Terima kasih. Ini pertanyaan atau sindiran ya? Saya agak Mas Asdan ini teman saya mendaki. Ini saya pernah cedera bareng Mas Asdan dan kebetulan nggak ditolong sama Mas Asdan. Ya, ini salah satu resiko dari mendaki ya. Maksudnya mendaki gunung. Memang apa sih yang dilakukan untuk menghindari ketika trekking? Maksudnya untuk menghindari cedera ketika trekking? Ya sebelum mendaki itu kita ibaratkan olahraga ya. Meskipun dia tidak bukan olahraga yang meningkatkan denyut jantung misalnya aerobik atau apa gitu untuk meningkatkan target air. Jadi dia kalau trekking itu kan berjalan, dia dibutuhkan endurance yang tinggi atau ketahanan otot. Jadi ototnya itu sebenarnya kontraksinya nggak terlalu cepat, tetapi dia berkontraksi terus, kontraksi, relaksasi. Terutama kalau pendaki-pendaki itu kan bawa bebannya berat. Bawa beban itu kan satu carrier yang 60 liter itu bisa sampai berapa kilo? Bayangin jadi 50 kilo, belum berat badannya sendiri 70 kilo, berarti 120 kilo bertumbuh pada satu otot kita. Ya kalau latihannya olahraga ringan yang buat menghindari cedera ketika trekking, ya karena ototnya yang digunakan adalah otot kaki ya, betis ya, latihannya squat, olahraganya itu olahraga yang untuk memperkuat otot-otot bagian bawah ya. Nanti teman-teman kalau mau nge-gym itu ada banyak latihannya otot-otot kaki, otot betis, terus otot paha. Yang paling simpel ya squat. Jadi nanti bisa carilah videonya squat itu seperti apa ya, teman-teman juga udah tahu. Jadi squat itu menurunkan sumbu badan itu, tapi badannya nggak bergerak tapi kakinya ditekuk ke depan, itu memperkuat otot paha dan betis. Jadi itu kalau dengan memperkuat otot itu terus latihannya bagus, nanti kekuatan ototnya akan meningkat. Insya Allah Mas ini kalau dikasih 120 kilo aman. Kalau penanganan ketika mendaki gimana lah, ini saya juga kemarin kan kejadian kita itu kan nggak ada yang bawa itu ya, bawa kalau rest itu kan harusnya bawa es, bawa itu kan nggak mungkin mendaki bawa es. Yang jelas kalau seumpama ya kalau bisa diistirahatkan, tapi kita harus tahu, maksudnya kita sendiri yang mengukur diri kita ya, ini sebenarnya cedera atau bukan gitu. Kalau ibaratnya itu hanya kram terjadinya kram atau ketegangan otot, itu bisa dilakukan masas. Tapi kalau ketika yang terjadi pada saya itu kram kayaknya, bukan nggak ada robekan, karena dia ketika dimasas terus relax, buat jalan bisa lagi, terus nanti tegang lagi, harus berhenti, nanti dimasas relax lagi, bisa jalan lagi. Itu tegang otot ya, karena overusing tadi, jadi dipakai terus menerus kan, kontraksi relaksasi tapi tidak terjadi gerakan yang tiba-tiba, maksudnya pergangan yang tiba-tiba, jadi ototnya nggak robek, cuman ini ototnya sebenarnya sudah capek, sudah capek dalam artian sudah lelah lah ya di kontraksi relaksasi, memang harus diistirahatkan dulu lalu dilakukan masas. Ini ada tukang masasnya ya di sini ya, Mas Januarius Andika tadi ada kok kayaknya di sini. Ya mungkin gitu Mas Asdan Susuwanto ya, latihannya yang paling sederhana squat, tapi kalau mau yang lebih lengkap nanti teman bisa latihan ke gym, itu dilatih otot kakinya. Oke, terima kasih Mas Andreas Nugroho. Ya, sama-sama Mas.
lanjut ke penanya keempat Mas, ada Mita. Nah, untuk radang tendon Achilles, bagaimana penanganannya dan harus berapa lama untuk pemulihannya? Sharing Mbak. Masih izin sharing ya Mas? Mbak Mita, Guna Mita ya ini yang mau ke perahu besok ya. Ketahui mau ke perahu ya Pak. Ya, ini teman-teman berdaging banyak di sini ya. Tendon Achilles itu kan tendon yang bawah ya, betis ya, yang menyambung antara betis dan tumit. Kalau sebenarnya gini, penanganannya sama, tetap menggunakan metode RICE, tetap dilakukan metode RICE, tapi sampai batas metode RICE itu kan maksimal dilakukan 4 hari, antara 48 jam sampai 96 jam. Itu dilakukan berkala terus diikuti aja itu alurnya, ya setiap berapa jam dikompres, harus dibuka setiap berapa menit, setiap berapa jam, itu diikuti terus. Nah, kalau sudah lewat, maksudnya kalau sudah lewat masanya, lewat itu kok ternyata tidak berkurang, itu harus nanti ke ke dokter ortopedi. Nanti kita lihat apakah ini robekannya ini besar atau tidak, perlu dilakukan. Kalau cederanya parah sampai putus, wah kalau putus itu, tapi kalau putus kelihatan Mbak, maksudnya dalam arti tendon Achilles itu besar terus kuat ya. Jadi disebut tendon Achilles itu, kalau sejarahnya itu yang kalau teman-teman pernah nonton film Troy itu, jadi itu yang ada pahlawan Yunani itu namanya Achilles ya. Itu dipanah situnya, dia memang diceritakan dia itu cepat, memang mengandalkan kecepatan kaki. Nah, ketika dipanah otot itunya putus, dia udah nggak bisa ngapain. Nah itu sampai matinya Achilles itu karena otot itunya putus, terus dia mati. Tendon Achilles ini memang tumpuan ini ya, utama tidak terbang ke bawah. Kalau itu sampai putus berarti wah itu udah rasanya dan nggak kebayang, sakit banget. Kalau putus jelas itu ngaplek itu, kalau bisa ngaplek itu kakinya itu nggak bisa, kalau nggak kontraksi digerakkan itu nggak bisa, dia nggak bisa mentolerir gerakan sedikit pun. Itu kalau cederanya parah ya. Kalau masih bisa bergerak meskipun nyeri ya maksudnya, itu berarti robekannya nggak terlalu. Kalau robekannya parah itu ini nggak bisa bergerak, putus ya. Nah kalau ini nggak bisa digerakkan sama sekali sampai wah udah nggak bisa ditolerir ini, atau malah baal, dia tidak terasa apapun, kebas gitu rasanya, tapi dia nggak bisa digerakkan juga. Ini segera ke dokter ortopedi, ini harus dilakukan operasi. Sito ini operasinya itu harus sesegera mungkin. Itu nyambung tendon Mbak, ya cukup. Saya sharing aja nih, kalau nyambung tendon itu harga operasinya lebih mahal daripada nyambung tulang. Kalau tendon Achilles itu teman saya ada yang itu tendon apa itu yang tendon lutut itu yang saya lupa lagi. Itu operasinya sampai 70-an juta itu untuk nyambung 2 atau 3 tendon. Ligamen itu bukan tendon, ligamen, ototnya kecil. Apa operasinya mahal? Ya itu, kalau untuk Achilles sama tetap dilakukan RICE. Itu dilakukan RICE maksudnya ketika masih nyerinya masih bisa ditoleransi, masih ada pergerakan, masih bisa dirasakan, terus bagian bawahnya itu tidak pucat ya, dalam artian di bagian bawah tumit itu area kaki, area kaki, jari-jari kaki itu tidak pucat, tidak dingin, itu boleh dilakukan RICE. Tapi kalau sampai lemas, nggak bisa digerakkan, bawahnya sudah pucat, terus dingin, nggak ada respon ya segera itu langsung dibidai saja. Dibidai maksudnya kita dibukanya itu harus disokong, harus diprotek pakai sesuatu yang keras, baru dibawa dievakuasi ke dokter ortopedi. Ya mungkin gitu Mbak Mita. Gimana? Ya, terima kasih Mbak Mita untuk. Oh ya, aku boleh tanya? Boleh. Ya silakan. Kalau misalnya pas lagi anggap aja naik gunung ya, terus kemudian terasa nyeri di daerah betis gitu, belakang betis, itu untuk penggunaan keti tape itu seberapa efektif untuk menahan nyeri? Maksudnya untuk saat itu aja, sebelum kita sampai bawah, misalnya sampai base camp,
Atau kalau misalnya kita lari ya bisa nahan lah sampai finish lah. Ya. Itu kayak mana? Catty Tape Terima itu kasih. prinsipnya sama kayak ini ya. Mas Xavier, langsung saya jawab ya. Catty Tape itu prinsipnya sama kayak bandage, Mas. Jadi penekanan itu bisa pakai dua, pakai bandage atau elastis perban, bisa menggunakan tapping. Tapping itu ya itu termasuk Catty Tape. Catty Tape itu tapping, ya biasanya ada produk-produk tertentu yang Catty Tape itu jadi dia tapping ya ada obatnya. Di situnya ada obatnya. Jadi dia untuk mengurangi sensasi nyeri, terus di penekanan juga. Kalau efektif tergantung cederanya, Mbak. Tergantung cederanya. Jadi prinsipnya gini. Ketika terjadi itu ya mudah-mudahan jangan disamit ya. Kalau pas samit ya udah itu mah temennya yang harus repot, harus gendong itu. Kalau samit atau di puncak kejadiannya ya temennya yang harus gendong. Ya jelas itu diistirahatkan dulu. Kalau memang cederanya ini ini saya sampaikan, ini kita sendiri yang ngukur. Sebenarnya ini cederanya separah apa sih gitu. Jadi kita sendiri harus mengukur. Maksudnya ini apakah cuman kram, tegang otot. Ini kalau kram itu jelas itu dipegang itu kenceng banget itu. Apa kayak meringkel gitu, kalau bahasa Jawanya meringkel itu melanjer atau gimana itu kenceng banget itu. Kram itu jelas. Mungkin teman-teman nggak ada lah yang belum pernah ngerasain kram. Kram kayak gitu kan. Beda sama cedera. Cedera itu ada bagian nyeri, ada yang tegang, tapi tegangnya nggak setegang kram. Ya, kalau itu ya baru dilakukan tapping, Kalau bisa kan itu pakai track pull itu kan ya. Nah, track pull itu untuk digunakan untuk tumpuan ketika menggunakan bagian tubuh yang sakit itu track pull itu harus selalu tertancap. Jangan. Jadi teknik jalannya. Jadi dia diminimalisir untuk kena beban lagi. Kalau sudah cedera dia kena beban lagi, wah itu nanti ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, nanti pasti akan terjadi penyembuhannya akan berkurang, lalu cederanya bisa bertambah lebih parah. Ya jelas itu kan beban harus dihilangkan semua ya kan. Jangan bawa carrier kalau udah cedera, itu carrier kasihin Mas Dika atau Mas siapa itu yang kuat-kuat itu betisnya itu bisa kasih ke temennya aja. Bawa carrier itu, bawa DP kalau bisa jangan bawa apa-apa, karena ketika terjadi cedera itu menumpang tubuh sendiri aja dia berkurang. Terus gunakan track pull. Kalau memang nggak bisa lagi ya terpaksa cederanya parah ya harus dipopok. Ini daripada nanti malah terjadi dengan malah nggak bisa mendaki lagi loh. Itu mungkin jawabannya, Pak. Makasih banyak ya Mas Ya. Informasi dan Ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mita. Mas ada penanya yang kelima dari Hera Mama Aji ya. Oke. Kalau untuk penanganan kening yang benjol pada anak gimana Mas? Akibat benturan saat anak santum dan berulang-ulang. Benjol yang berbahaya seperti apa? Untuk salep trombogel saya sudah kasih tiap hari. Ya, langsung dijawab atau gimana Mas? Ya, langsung saya jawab. Ya. Sebenarnya itu agak keluar dari topik kita hari ini. Topik kita hari ini ada cedera otot. Kalau kening yang benjol karena anak itu tantrum, ini saya coba menjawab ya. Itu harus tahu dulu benjolnya seperti apa ya, maksudnya dalam artian apakah dia terjadi perdarahan dalam atau tidak, atau dia cuma benjol. Kalau memang ini gini, ketika benjolnya itu karena benturan, tek gitu kan. Kalau di kening itu sebenarnya nggak terlalu banyak tendon di situ, itu ototnya kecil-kecil. Kalau di kening isinya itu ototnya itu tipis banget, jadi nggak terlalu. Ketika dia terjadi benjolan itu ada inflamasi di situ, ada pecah pembuluh darah atau ada inflamasi daerah situ yang menyebabkan pembengkakan itu. Ya kalau trombogel itu obatnya itu untuk mengurangi hematom atau memarnya itu. Boleh dikasih itu kalau memang itu karena memar. Kalau enggak ya sebenarnya itu kalau terjadinya pembengkakannya di situ, kalau tidak parah itu bisa sembuh sendiri. Lebih relatif lebih cepat karena dia
sebenarnya bukan bagian dari anggota gerak, dia otomatis istirahat. Kita ngapa-ngapain juga kalau di keningnya itu selalu sebenarnya statis, nggak terlalu terganggu dengan pergerakan gitu sih yang bisa saya sampaikan. Yang jelas itu ya jangan sampai tantrum kalau mau jangan sampai tantrum, maksudnya kalau memang anaknya tantrum terus sering membentur-benturkan diri, ya temboknya aja mbak yang dilapisi biar enggak itu ya, maksudnya kita kasih apalah vinil atau apa gitu, jadi dia enggak menyebabkan cedera pas terjadi benturan. Mungkin itu yang kita cegahnya pakai itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana untuk Mbak Hera Mama Azia? Bagaimana? Terima kasih Mas Dogi. Ya, sama-sama. Ya. Masih Ya, ada mungkin ada lagi pertanyaan yang sering-sering atau ada lagi yang pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, giliran saya ya, boleh nggak? Ya, persilakan tuh Mas Dogi. Ya. Saya punya 3 pertanyaan. Ini ada hadiahnya, ada merchandise menarik dari saya nanti. Bentar. Ini yang pertama pertanyaannya. Ini teman-teman, ini cepet-cepetan aja ya, maksudnya cepet-cepetan, jangan dijawab secara langsung, maksudnya langsung nyalakan itu terus ini nanti jadinya ribut, kita nggak tahu siapa. Diketik aja cepet-cepetan. Jawaban tepat pertama itu yang akan dapat merchandise ya. Yang pertama ya, jelaskan perbedaan antara jenis cedera otot tadi yang saya sampaikan. Terus perbedaannya apa? Yang mendasar aja. Ya, kita persilakan di kolom komentar. Ya, ada Alexandra. Ya, kurang lengkap Pak. Cedera Kurang lengkap apa? Alexandra Stefani kurang lengkap, boleh dilengkapi. Alexandra Stefani. Ya, ini dua-duanya. Ini cedera otot ya, yang saya sampaikan tadi ngomongin cedera otot, tapi ada ya ini ada 2, tolong sob. Ada dua jenis cedera otot sob. Tolong di ini. Ya, ini udah Alexandra Stefani ya. Jawabannya benar. Jadi intinya itu ya, strain itu adalah cedera pada otot, terutama otot-otot besar ya maksudnya. Terus sprain itu cedera pada ligamen. Tapi lebih lengkapnya tendonnya itu di strain bukan di sprain. Jadi kalau sprain ini lebih ke cedera. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban lebih lengkap, ini kurang lengkap deh Mas. Ya, ini benar, ini yang jawabannya Mbak Virginie ya. Selamat kepada Mbak Virginie ini. Ini benar. Jadi sprain adalah cedera pada sendi. Intinya itu kalau sprain itu pasti di area sendi, keseleo area sendi, ankle, lutut, jempol apa gitu. Sedangkan strain ini cedera pada otot tendon, terutama otot-otot besar ya, otot-otot tendon paha, betis itu rebutan-rebutannya di situ. Tadi kan lokasinya sudah saya tunjukkan. Ya, selamat Mbak Virginie ya. Jawaban tepat pertama. Maaf di Fani ini kurang beruntung ya. Sendinya tidak disebutkan di sini. Harusnya perbedaan mendasarnya sprain dan strain itu, kalau sprain itu
Oren itu lokasinya di Sendi, di Gramin Sendi. Ya, ini Mbak Virginie nanti ditunggu saja internetnya. Lalu pertanyaan kedua, ini cepet-cepetan aja ya, gampang. Tadi kan di rest itu ada rest istirahat, ada ice atau kompres es, lalu ada compression sama elevation kan. Durasi pemberian kompres es berapa menit, Sob? Silakan. Salah, daerah salah, belum tepat ya. Yang ini tim jangan jawab dulu, yang tim ini tim pasukan ini jangan jawab lah. Cari nanti merchandise khusus deh. Yang selain Mbak Virginie lah yang lain dulu. Ya, moga. Ya, yang sudah berkembang jangan lah. Berapa? Maksudnya durasinya sama apa? Jeda pemberiannya berapa? Sama jeda pemberiannya berapa lama, maksudnya selang berapa lama diberikan. Nggak ada yang nyoba lagi nih. 10 menit kurang tepat, Mbak Mutaina minta belum tepat. Ini aja pertanyaannya saya ganti. Kalau itu jumlah jawabannya, kalau durasinya udah dijawab itu sama Lestari dulu sama Mbak Virginie, tapi ini Lestari ini kan masih tim saya. Nanti merchandise-nya beda lah. Yang Mbak Virginie juga udah dapat lah, nanti yang lain. Itu jawabannya bener 15 sampai 20 menit. Sekarang ini jeda pemberiannya aja berapa jam sekali pemberian es. Ya, benar ini yang Mbak Hera Mama Asia 2 sampai 4 jam. Selamat kepada Mbak Hera ya. Namanya benar, pemberian es itu bisa dilakukan dengan durasi 2 sampai 4 jam. Bisa diulang setiap 2 sampai 4 jam. Itu bisa dibarengin dengan kombinasi dengan compression ya, pemberian kompres dan elevasi sekalian kalau ini sepaket aja 2 sampai 4 jam. Ini pertanyaan terakhir, satu merchandise terakhir. Tadi ada 2 di prinsip pemberian price. Tadi ada prinsip pemberian price itu ada prinsip yang tidak boleh dilakukan, terutama saat pemberian kompres es. Sebutkan 2 larangan tidak boleh, aturan yang tadi saya sebutkan itu tidak boleh dilakukan pada pemberian es. Ya apa saja? Jadi ada 2.
Sekar. Benar, jawabannya tepat ya. Tidak boleh lebih dari 30 menit dan tidak boleh langsung menempelkan es pada kulit, jadi harus dilapisi. Benar ya. Ya, selamat ini kepada teman-teman kita ya, Mbak Virginie, Mbak Hera sama Dek Aurelia Sekar ya. Nanti merchandise-nya akan kirim, ditunggu saja dari saya. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Monggo kalau masih ada. Terima kasih untuk waktunya 1 jam lebih 7 menit. Untuk terminasi bisa ucapkan terima kasih atas peserta-peserta yang hadir dalam kunjungan kita tadi. Sebelumnya sesi foto bersama dulu ya. Nah, teman-teman dulu ya. Ini dihidupkan dulu ya. Saya Lestari dulu, lalu Francisca Sakti Ningsih, Mbak Siska, monggo. Erlangga Dewanto, Mbak Hera, Alexandra Stefani, lalu Bagas Kumara, monggo dihidupkan kameranya dulu. Mbak Siska belum ya, Mas Erlangga. Bentar. Satu lagi siapa nih? Mbak Miftah Mita masih terhubung kah? Boleh dihidupkan dulu kameranya. Oke, Mbak, terima kasih. 3, 2, 1 ya. Terima kasih teman-teman ya. Semoga Mas moderator lagi lanjut. Ya. Mengucapkan salam penutup. Mungkin ada ini ibu pembimbing saya, boleh ya, ada tambahan atau gimana? Yang Ibu Yuni sampaikan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Moderator, terima kasih. Saya sudah diberi waktu. Juga Mas Nugi, terima kasih sudah melakukan proses presentasi. Apakah suara saya jelas terdengar nggak ya? Ini soalnya double mic kayak gini, sulit kayak jadi voice-nya jelas. Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih semuanya, seluruh partisipan, rekan-rekannya Mas Nugi nih kayaknya deh. Ini kayaknya ajang untuk diskus para pendaki gunung kayaknya ya. Ya, Bu, ini. Aduh, saya terima kasih. Ya, terima kasih sekali rekan-rekannya, seluruh rekan-rekan Mas Nugi. Kayaknya banyak ya dari berbagai tempat ya. Dari mana? Ya, tadi ada Jakarta, ada Solo, begitu ya. Jogja nggak ada, Jogja absen ya, Nah, Mbak. airnya. Oh, Mbak Miftah ini dari Jogja, Mbak. Ibu. Waduh, Jogja, terima ya. kasih, matur sembah nuwun ya, Mas, Mbak, Ibu, Bapak semuanya. Ini memang apa ya, waktunya ini luar biasa di tengah-tengah sesuatu yang pergantian juga. Jadi mohon maaf tadi saya terlambat untuk bergabung sehingga Mas dan Mbak, Bapak, Ibu semuanya pasti menunggu cukup lama begitu ya, karena tadi harus pulang kerja, akses jalan tol dan sebagainya, sinyal hilang timbul. Jadi mohon maaf sekali ada bagian-bagian mungkin yang saya hilang, sinyal tidak terdengar gitu. Tapi saya menyimak hasil dari diskusi, dari tanya jawab. Ini kalau saya maaf boleh meminjam istilahnya orang UGM, ini ngopi ya, ngopi alias ngobrol pintar gitu. Program Departemen Keperawatannya punyanya UGM setiap Rabu ada istilah ngopi 1 jam. Ngobrol pintar. Jadi ini terima kasih juga Mas Nugi, Mas dan Mbak, rekan-rekan daripada semua yang sudah di-invite oleh Mas Nugi untuk hadir di program penyuluhan ini. Ini memang tugas dari studinya Mas Nugi harus seperti ini.
tapi ternyata memang ada hubungannya juga ya dengan kegiatan-kegiatan yang ditekuni oleh Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua yang terkait sama aktivitas. Makanya saya tadi agak menyimaknya, wah ini grupnya pasti pantesan judulnya tentang cedera otot dengan metode RISE gitu ya. Pinter sekali melihat situasi kondisinya gitu. Oke, saya tidak banyak bicara, cuma mengingatkan saja, sekedar bukan mengingatkan ya, tapi sharing saja terkait dengan tadi materi yang sudah Mas Nugi berikan, bahwa intinya otot itu adalah suatu organ yang berlimpah sekali akan pembuluh darah dan saraf gitu. Jadi intinya karena dia berlimpah sekali pembuluh darah dan dia berlimpah sekali persyaratan ke organ otot tersebut, sehingga ketika cedera pasti akan banyak sekali pembuluh darah yang cedera, yang robek. Itu rasionalnya tadi Mas Nugi sudah sampaikan di PowerPoint di depan ya. Tanda gejalanya salah satunya pasti ada memar, ada kayak hematom. Kenapa? Karena otot yang cedera itu pasti dia akan pecah ya, pecah. Jadi banyak pembuluh darah yang robek, yang terbuka. Jadi burai deh isinya alias darahnya mengisi ke ruang-ruang, ke rongga-rongga. Kalau istilah di kami di kesehatan bilangnya ruang interstisial begitu ya. Tapi kalau orang awam bilang ya sudahlah rongga-rongga gitu. Sehingga itu yang nanti muncul dalam bentuk warna kemerahan begitu. Lalu otomatis nanti darah yang burai tadi mengisi rongga-rongga pasti akan menimbulkan bengkak begitu ya. Karena bengkak ya pasti tadi salah satu penata laksananya kompres dong dengan es gitu. Selain pembuluh darahnya dibuat supaya menyempit begitu, selain membuat supaya pembengkakannya berkurang, juga terjadi proses pembekuan begitu. Lalu di situ banyak juga tadi syaraf. Nah otomatis dengan terisinya darah di rongga-rongga, dia juga akan mendesak saraf-saraf di sekitarnya. Dan saraf-saraf yang terdesak oleh tadi uraian darah yang keluar tadi juga pasti akan menimbulkan sensasi yang nyeri. Makanya tadi salah satu fungsi es juga selain dia membuat supaya vasokonstriksi atau mengecil pembuluh darahnya, kemudian perdarahannya juga berhenti. Di situ juga diharapkan memberikan efek anestesi, baal. Jadi dibuat baal sejenak lah. Makanya tadi konteksnya sesungguhnya dalam kondisi akut atau dalam kondisi mendadak, alias penata laksanaan tersebut diberikan kurang dari 2 hari begitu ya, sehingga makanya tadi jangan hot cream ya. Krim ya. Jangan sesuatu yang sifatnya panas dulu. Justru kita harus kasih area-area yang sifatnya dingin begitu. Lalu kenapa harus diistirahatkan? Dia lagi cedera. Persyaratan juga sedang mengalami cedera, sehingga harapannya tidak dilakukan activity, diistirahatkan supaya memfasilitasi bagi pembuluh darah, bagi persyaratan untuk dia melakukan proses recovery di kondisi akut tersebut ya. Makanya ada number 1 itu adalah rest, nomor 2 ice, lalu nomor 3-nya compression. Intinya juga sama, compression kembali lagi. Oh, otot yang cedera, banyak pembuluh darah di situ, berlimpah pembuluh darah, berlimpah saraf. Itu rasionalnya kan kalau kita olahraga aja dalam kondisi biasa, kita pasti akan ada kondisi kita asam laktat numpuk. Nah, itu menunjukkan bahwa sirkulasi darah ke situ berkurang. Kita tahu pembuluh darah itu kan bawa nutrisi, bawa oksigen. Kenapa ada sensasi nyeri? Berarti karena oksigen ke situ berkurang. Kalau istilahnya di kami tadi Mas Nugi sebut-sebut ada apa ya, metabolisme, sehingga metabolismenya berubah. Ya bukan metabolisme yang menggunakan oksigen, tapi metabolismenya menggunakan yang kurang oksigen begitu. Nah hasil akhir dari metabolisme yang tidak menggunakan oksigen itu menghasilkan asam laktat. Sifat asam laktat itu mengiritasi ujung-ujung daripada saraf bebas yang nanti akan semakin dipersepsikan menjadi suatu sensasi nyeri begitu ya. Sehingga itu tadi penata laksananya dikompres es, kemudian compression juga pakai bandage elastis boleh. Intinya untuk supaya tidak memberi ruang lagi kepada darah tersebut untuk bisa membuat semakin bengkak. Jadi di press gitu ya supaya nggak makin gede, dilakukan bandage. Lalu ditinggikan exercise. Kenapa?
Kenapa harus posisinya lebih tinggi juga daripada jantung? Supaya ya tentu saja gravitasi ya. Ada gravitasi supaya aliran darah di tempat yang bengkak itu jadi ngalir ke tempat yang lebih rendah. Kok dia harus lebih tinggi dari jantung? Supaya aliran darah yang masuk ke jantung menjadi lebih banyak lagi. Ketika sesuatu aliran darah masuk ke jantungnya banyak, nanti diputer sama jantungnya, dia kan sifatnya sebagai turbin ya, pompa darah gitu. Nanti dikeluarkan lagi oleh jantung akan berlimpah lagi, akan banyak. Sehingga harapannya aliran darah yang dikeluarkan dari jantung nanti yang mudah-mudahan dia kaya akan oksigen ya, kaya akan nutrisi, akan dialirkan lagi ke tempat kita menjadi berlimpah lagi. Sehingga yang tadinya suasananya tidak menggunakan oksigen, harapannya ke tempat yang cedera tadi jadi berlimpah oksigen. Jadi nyerinya berkurang. Jadi intinya Mas Nugi hari ini berdiskusi tentang otot, organ otot. Intinya di otot itu banyak pembuluh darah, banyak saraf. Sehingga ketika otot itu cedera, pasti banyak pembuluh darah yang cedera juga, robek, luka. Pasti ada perdarahan. Lalu ketika ada perdarahan, di situ juga ada saraf yang terdesak, yang ikut cedera, ikut rupture, apa ya bahasanya? Pecah. Rupture pecah. Jadi otot beserta saraf, beserta pembuluh darah itu cedera semua. Jadi makanya kenapa tanda gejalanya tadi CAS adalah perdarahan, bengkak, dan nyeri. Perdarahannya terwakili dari pembuluh darah yang pecah, lalu nyerinya terwakili dari saraf yang ikut cedera juga, lalu bengkak ya karena tadi isi darahnya dia jadi melebar keluar, yang harusnya ada di pembuluh darah jadi keluar mengisi ke rongga-rongga, jadi bengkak deh gitu. Sehingga manfaat dari RISE itu sendiri sesungguhnya ingin bekerja terhadap otot yang cedera, pembuluh darah yang cedera, juga saraf yang cedera. Makanya kan diistirahatin, lalu dikasih kompres es, lalu dikasih penekanan, ya ditekan, dibanded supaya nggak melebar. Saya coba ilustrasikan kalau orang Jawa stagen ya. Stagen itu apa ya? Yang untuk lilit goblat itu loh. Ya, Bu. Atau korset. Itu kan orang jadi nggak mau makan ya, karena seakan-akan lambungnya jadi dikompres, jadi bawaannya kenyang. Jadi orang kalau pakai korset langsing gitu, jadi nggak bengkak, nggak gedut gitu. Jadi sama lah ilustrasinya. Kalau untuk luka kenapa dibanded supaya nggak tambah bengkak, supaya nggak memberi kesempatan semakin mengisi ruang begitu. Nah, sedangkan kalau elevation berarti dia menurunkan supaya membantu bengkak itu juga turun. Selain itu membuat sinus rhythm ya. Kalau istilah di kesehatan aliran darah putar balik dibuat supaya ke jantung jadi banyak. Kalau yang masuk banyak, kemudian dipompanya banyak, maka yang keluar banyak. Jadi setoran nanti akan banyak lagi, atau istilahnya kalau kami di kesehatan itu curah jantung. Gitu. Jadi setoran darah ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung jadi banyak lagi, gitu ya. Makanya kondisinya ini cedera ya Mas ya. Jadi pasti yang kondisi kurang dari 24 jam. Sehingga tidak belum pas ketika harus ditata laksana dengan memberikan hot cream gitu. Jadi seakan-akan kita malah kontradiksi. Ya, ketika cedera, ketika akut kurang dari 24 jam, sejajarnya kita memberikan yang dingin, begitu ya, ice pack dan sebagainya. Baru setelah fase akutnya berkurang, lewat, boleh kita meningkatkan untuk rasa aman dan nyamannya, boleh dikasih segala sesuatu yang sifatnya untuk makin membuat nyaman, merilis daripada pegelinnya, sisa-sisa cedera. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih buat waktunya Mas dan Mbak sekalian, senang bisa hadir di sini, bisa kita berdiskusi. Saya juga jadi kenal komunitasnya Mas Nugi, jadi ketahuan lagi sama saya siapa aja gitu ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ngobrol pintar sore hari ini juga bisa menambah wawasan. Itu saja barangkali yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, mohon maaf untuk keterlambatan tadi mulai acara karena menunggu saya begitu ya. Mas Nugi, hanya itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke Sabier. Enggak, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, untuk terminasinya ya Mas. Ya. Ya. Ya.
mungkin saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktunya ya 1 jam lebih jadinya kita. Harusnya saya waktunya itu estimasinya kan cuma 1 jam, tapi nggak apa-apa sih teman-teman. Antusias kok. Terima kasih teman-teman Kalbu Kiri, nanti ketemu lagi di perahu Mbak ya, Mbak Ibu Amita. Kalau saya ikut saya pasti ikut, tenang aja. Nah, teman-teman Nggak SAS, diajak. Saya nggak diajak. oke ikut kalau mau ikut boleh. Ini Pak teman-teman Sasi ya, ini pecinta alam inisiasi ini juga Sasi Bandung ini. Terima kasih sudah datang. Ini teman-teman Jalupang ini Mas Habib, terima kasih Mas dari PPNW, Mas Erlangga, ada ini dari Sasi juga. Ini teman-teman momsnya gengnya istri saya nih, Antoni Kelas ya, Mbak Virgin, Mbak Hera, terima kasih. Halo, ya mungkin itu saja. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Salam, saya akhiri pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo. Ya, terima kasih. Saya boleh izin Iya, ya? izin. Ini, Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ya, boleh. Selamat sore. Itu boleh meninggalkan ruang Zoom nanti. Mas Nugis tadi sudah di itu ya, mohon maaf memutus sebentar. Oke. Tadi sudah didokumentasikan Sudah, bersama sudah. teman-teman tadi. Oke, baik. Sudah. Yang cuman yang ini yang recordingnya ini nanti saya tanya Bu Priska dulu. Sudah baik. Saya boleh izin Boleh, kan, Bu. Mas? Boleh. Ya. Xavier, terima kasih ya sudah memimpin. Ya, terima kasih Bu Yuni. Juga anggota kelompok yang Ya. lain. Terima kasih sekali. Saya udah di-invite di sesi ini. Mudah-mudahan yang lainnya bisa tidak copy paste ya, tapi ya sudah tahu pantangannya kurang lebih seperti apa. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sehat selalu. Saya mohon maaf izin saya putus. Ya. Terima kasih Mas.